2020 sama 2020. Paling seperti itu sih. Pas 2020 itu saya OSK itu sebelum pas masih offline ya di gedung, jadinya belum online, tapi setelah pas 2021 udah mulai itu nih kan COVID, jadinya OSK-nya online seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Nah, gitu ya. Jadi perkenalan Kak Nicholas ini saat ini sudah SMA dan dulu sempat ikut Olimpiade Sensquak pada saat masa peralihan ya Kak, dari offline menjadi online karena COVID. Kemudian selanjutnya tahun berikutnya ikut Olimpiade Sensquak online pertama gitu. Oh ya Iya. Kak, mohon maaf nih kameranya apa boleh ditaruh di depan gitu Kak. Jadi biar kelihatan lurus gitu ya. Kayak Oh iya ya. biar lebih enak ngobrolnya. Eh, ini pertama nih ada pertanyaan perdana mungkin nih Kak, ada Joan langsung raise hand. Silakan Joan, boleh ya kita Silakan. sama-sama dengar pertanyaan dulu Mama, dari Joan. ini ini ya. Berarti kakak Nicholas ini itu sudah kelas sudah sudah tinggi levelnya. Nah, apakah masih ikut science club atau sudah enggak? Nanti ada satu pertanyaan lagi untuk kakak Shelly, karena mamaku ini lagi bingung. Itu untuk semifinalnya ini apa itu eksperimen atau presentasi? Yang itu untuk kakak Shelly, yang satunya yang tadi pertama itu untuk kakak Nicholas. Kakak Nicholas ini masih ikut gak? Ikut olimpiadenya gak? Saya masih bingung. Untuk kakak Shelly, mama aku ini lagi bingung. Itu olimpiadenya itu untuk semifinal itu apa itu eksperimen atau presentasi atau soal lagi? Terima kasih. Iya, terima kasih Joan bertanya. Terima kasih Johan pertanyaannya. Kakak ingin menjawab dulu ya pertanyaannya Oke, Johan jadi ya. pertanyaan Joan, apakah Nicholas masih ikut OSK sampai sekarang? Ya, sebenarnya sih ya, Kemudian, sebenarnya sih ya kalau dari saya sendiri, saya sih sebenarnya masih mau ya ikut OSK. Cuma kan OSK itu cuma bolehnya buat SD doang. Jadinya setelah oleh OSK 2021 yang terakhir saya ikuti, saya udah lulus SD tuh, udah SMP. Jadi udah nggak bisa ikut gitu, Joan. Sebenarnya sih kalau SMP masih bisa ikut, saya sih masih mau ikut ya gitu sih paling. Cuma pas mantap. SMP, walaupun nggak bisa ikut OSK, saya masih langganan core gitu nih. Soalnya asik aja itu, bukunya bagus gitu, udah nambah pengetahuan, terus juga bisa buat hiburan gitu. Kayak gitu sih. Wah, mantap. Iya, jadi Joan, untuk Olimpiade Squawk ini kan hanya untuk tingkat SD ya, atau sekolah dasar. Jadi Kak Nikola saat itu ikut sampai kelas 6 ya Kak, itu Iya, ikut. pas kelas 6 Kak. Nah, ketika lulus 2022, Kak Nikola sudah SMP, jadi sudah nggak bisa ikut OSK lagi. Iya, Tapi, saya juga sangat menyayangkan itu sih sebenarnya. iya. Itu karena tadi aku tanya dua pertanyaan, satu untuk kakak Shelly, satu untuk kakak Nicholas. Terus sekarang kakak Shelly yang bahas Oke. pertanyaannya Oke, kedua. silakan Kak. Mama ini lagi bingung aslinya. Oke, untuk pertanyaan yang kedua yaitu apakah untuk semifinal nanti apakah ada proyek presentasi atau soal? Jawabannya adalah ujian berupa soal sama seperti pada saat babak kualifikasi kemarin. Yuk, jadi sekarang disiapkan dengan maksimal ya untuk penguasaan materi dari sahabat kuak peserta semifinal nanti. Oke, selanjutnya Kakak lanjutkan dulu ya dengan pertanyaan dari Kak Sally. Nah, Kak Nicholas ini kan tadi sudah sempat disinggung ya ikut Olimpiade Sunsquash tahun 2020 sampai 2020. Menurut Kak, pengalaman yang paling berkesan di OSK itu apa, Kak? Kenapa Kak pengalamannya ya? Iya, yang pengalaman yang paling berkesan untuk Kak Sepertinya Nicholas. yang di chat udah ada yang nanya juga nih Kak. Nanti saya jawab ya abis ini pertanyaannya. Iya. Oke. Jadi begini ya, kalau pengalaman yang paling berkesan sih pas OSK dulu kan pertama kali saya ikut itu saya gimana ya? Pas saya pertama kali ikut, saya itu kan masih offline kan, jadi ke gedung langsung. Jadi suasananya saat itu saya masih ingat tuh kayak lagi ujian gitu nih. Ya kayak kayak apalagi ujian nasional lah gitu, lagi kayak ada soal, ada lembar jawaban, terus kayak ada pengawasnya gitulah. Itu pas offline gitu. Cuma habis itu
kan COVID kan, jadinya saya lolos penyisian gitu, cuma nggak ada semifinal sama finalnya gitu, karena kan COVID gitu, itu jadinya belum dipersiapkan juga untuk apa ya, babak semifinalnya. Jadinya saya nggak lolos itu ke semifinal ya. Nah, kemudian di tahun berikutnya nih yang paling berkesan nih menurut saya teman-teman. Itu kan gimana ya? Pas itu online kan. Jadi itu seru menurut saya yang pas dulu final. Pas final ada kayak disuruh bikin karya gitu nih. Karya kayak semacam karya tulis singkat lah gitu kayaknya tentang energi yang terbarukan. Jadi saya dulu Ya, ke rumah kakek saya gitu, saya kayak ngeliat-ngeliat tentang lubang biopori gitu. Itu yang tema yang saya tulis gitu. Dan saya nanya-nanya kakek saya bikin research sedikit lah, terus saya tulis-tulis gitu. Dan saat itu ya, itu tulisannya di post di IG gitu, dan kalau ada yang dapat like terbanyak juga dapat dapat penghargaan juga gitu. Seperti itu sih, Kak. iya benar. Sampai sekarang masih ada tuh foto dari Kak Nicholas ikut lomba tulisan inspiratif ya saat itu di Iya, Kak. Lubang Biopori itu masih Kak Nicholas masih SD waktu itu. Kalau Iya, sekarang SD kelas 6 dulu. SMA. Itu finalnya Iya. juga pengalaman berharga sih itu ya. Pas finalnya itu kan kayak esai soalnya esai gitu, terus juga ada kayak eksperimen gitu dari apa ya, ada websitenya gitulah pokoknya. PHET ya Kak. Iya itu yang ada eksperimen. Jadi lebih menarik lah gitu finalnya pokoknya. Pas dulu saya ikut kelas online gitu sih. Oke, keren nih Kak. Nah selanjutnya nih Sebenarnya Kak. Kak, saya mau jawab dulu pertanyaan yang di chat ya. Di chat ada yang nanya itu. Oh iya, Sebelumnya saya mau jawab dulu nih ke Afif. dari Sebelumnya Afif kan, dulu ya Kak. iya, menurut Kakak lebih baik cari materi di buku atau di HP? Sebenarnya sih ya Kak, kalau menurut saya, kalau misalnya benar-benar mau yang instan saat itu juga gitu nih, misalnya ada mau tahu sesuatu ya dari HP gitu kan, kalau dari HP tinggal googling terus langsung ketemu. Cuma kalau misalnya mau kayak dari mau kayak pengetahuannya lebih banyak itu lebih lebih dalam lah, mendalami dari buku gitu, soalnya di buku gimana ya, kayak lebih lebih dalam gitu materinya dibanding kalau kita nge-googling langsung gitu. Terus juga kalau misalnya kita baca dari Quark, kita juga nggak ngerasa kayak belajar, kayak hiburan gitu loh jadinya menurut saya gitu sih ya. Iya, oke. Selanjutnya nyambung nih Kak sama pertanyaan dari saya ya. Nah, Kak Nicholas kan tadi sudah mengatakan ya kalau suka baca komik Sans Quark. Nah, apa sih yang bikin Kak Nicholas tuh suka baca komik Sans Quark gitu? Kalau menurut saya sih itu komik Science Quark itu, soalnya itu komiknya itu menarik gitu Kak, beda sih sama komik yang lain gitu. Ini jadinya kayak kan kita baca buku itu selama ini kan buat hiburan nih, terus kalau buat di sekolah buat belajar kan. Nah, tapi Science Work ada dua-duanya gitu loh, jadinya kita baca Quark kita dapat hiburannya, kita kayak refreshing juga gitu, tapi dapat ilmu juga gitu loh Kak. Dan ini juga saya Iya. rasa sih manfaat ilmunya sampai sekarang. Kan sekarang saya kelas SMA nih, tapi ada loh itu buku materi-materi yang saya baca dari Quark masih itu muncul pas Relevan SMA. gitu ya Kak. Iya, masih muncul tuh dijelasin sama guru saya, jadinya juga lumayan ngebantu gitu, jadi lebih cepet cepet paham lah gitu pokoknya, seperti itu. Wah. Iya, Terus, jadi untuk baca komik Sans Quark tuh karena ceritanya menarik gitu ya Kak dan juga materi iya, jelasnya tuh mudah ilmunya dipahami. bagus juga. Sebenarnya di chat ada yang nanya lagi, ini Kak saya jawab Oke, dulu ya Kak. selanjutnya nih saya bacakan pertanyaan dari chat dari Sisilia. Hai, selamat siang. Saya mau tanya. Iya, Saya Ibu. Oh, maaf. Ibu Sisilia. Dari orang tua iya. salah satu semifinalis mau tanya dulu Nicholas belajar bahan apa hanya dari komik Quack atau juga ada bahan-bahan lain? Mungkin bisa kasih rekomendasi. Oke, jadi seperti ini ya. Dulu saya pas OSK itu kan yang pasti ada belajar dari buku keluarkan, soalnya itu yang materi utamanya diambil sana itu. Ya paling saya baca-baca gitu nih. Ya baca aja gitu, juga seiring membaca juga bakalan keingat sendiri gitulah. Soalnya kan kita nggak anggapnya bukan seperti belajar tapi sebagai hiburan. Jadi kayak kalau kita nggak stres gitu, kita ya bakal keinget aja dengan sendirinya gitu. Jadi ya yang penting jangan terlalu dipikirin lah gitu, bakalan kafal dengan sendirinya gitu kalau nggak stres lah. Nah, selain dari Comic Science Park ada juga satu lagi nih yang saya bisa rekomendasikan, yaitu ada buku dari Quark itu namanya kumpulan soal-soal hot sih, itu yang warnanya ungu bukunya. Itu saya juga pakai buat latihan itu ya, soalnya itu bagus itu nih, itu soalnya diambil dari OSK tahun-tahun sebelumnya, dan soal-soalnya itu mirip-mirip juga sama OSK yang ada gitu kan, soalnya
soal OSK itu gimana ya? Soalnya soal-soal HOTS kan, dan kumpulan soal-soal HOTS itu ya juga soal HOTS. Jadi soal HOTS itu kayak soal yang membutuhkan kita berpikir lebih tinggi seperti itu. So, ya. Ya, ya benar. Jadi untuk teman-teman yang tidak yang mungkin penasaran ya kayak kok soal-soal HOTS itu apa sih? HOTS itu higher order thinking skill. Jadi keterampilan berpikir eh, nalar tingkat tinggi gitu. Jadi ketika kita mungkin teman-teman nih sudah ada yang dapat rapor ya dari babak kualifikasi kemarin. Nah, jadi situ sudah bisa dibaca nih untuk deskripsinya yang HOTS itu gimana. Nah, untuk latihan soalnya dari teman-teman bisa baca di Comic Sans Squawk, itu juga sudah ada di halaman terakhir. Di halaman belakang ya, sebelum cover terakhir itu ada latihan-latihan soal dan juga ada kunci jawabannya juga di website Ya, Comic bisa Quote baca ada, juga dari sama di edisi selanjutnya itu juga ada gitu. ya, sama itu juga bisa belajar dari latihan soal yang di bagian belakangnya Comic Quote nih. Itu latihan soalnya juga membantu itu teman-teman. Ini yang maksud saya bukunya itu yang ini nih, sebentar. Tuh yang ungu seperti ini, yang kumpulan soal. Iya, ini Oke. berguna nih buat belajar nih. Sama yang SOS Cops juga nih yang ini. Susah banget. Nah, oke. Selanjutnya, wah ini Kepian Lilas dan tadi ada materi dari buku apa saja. Nah, selanjutnya ini nanti semifinal soalnya pilihan berganda atau isian. Nah, ini mungkin lebih ke kakak yang akan menjawab ya. Oke. Untuk babak semifinal nanti ini jawaban tipe soalnya sama seperti babak kualifikasi itu soalnya pilihan berganda gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa mestinya untuk mengerjakan untuk babak semifinal ini. Nah, dan kuncinya teman-teman tuh harus bisa menguasai konsep sainsnya ya. Jadi bukan yang menghafal seperti ini kayak A menjadi B menjadi C, tapi lebih menguasai konsep sainsnya. Jadi nanti ketika soalnya diubah secara narasi atau model dan sebagainya, kalau teman-teman sudah paham mengenai konsep sainsnya, mau di soalnya dimodifikasi seperti apapun, tetap akan bisa menjawab ya. Jadi sekali lagi teman-teman harus bisa paham tentang konsep sainsnya gitu. Ya, jadi intinya kita harus kuasain materinya gitu. Jadinya yang bakal keluar di OSK bukan berupa kayak hafalan, tapi yang ngebutuhin kita buat pakai materi yang kita udah pahami, buat berpikir lagi, buat menemukan jawaban dari soalnya. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Itu soal hal seperti itu paling. Oke, selanjutnya nih Kak Nicholas, dulu kan apa sih ada manfaat yang Kak Nicholas rasakan gitu dari saat ikut Olimpiade Sanskuak yang dirasakan saat dulu masih ikut waktu masih SD dan tapi dampaknya dirasakan sampai sekarang gitu. Selain OSK juga, oh ya OSK dulu deh habis itu baru kita ngobrolin komik ya. Jadi pertanyaannya itu dampak yang masih dirasakan dari OSK ya, Kak? Iya. Kak, habis saya jawab ini, kita jawab pertanyaan dari yang chat dulu. Chat udah mulai nanya nih, Kak. Yang mana ya? Mungkin ada yang kelewat. Ya udah ada banyak sih yang nanya itu, Kak. Kak Nicholas, background Kak Sally, background sekolah. Oh, background Kak Sally itu buku komik edisi level 2. Iya, betul. Ini banyak tokoh-tokoh level 2 ya. Kemudian Kak Nicholas sekolahnya di mana sudah dijawab. Nah, untuk buku HOTS ini teman-teman bisa belajar di Comic Sans Squawk ya. Sebenarnya juga ada soal-soal di sana itu banyak soal HOTS-nya juga dan sudah ada tanda kalau ada soal HOTS-nya itu ada tanda HOTS gitu. Jadi teman-teman bisa baca dari situ ya. Oke, selanjutnya. Mungkin saya bisa jawab dulu, Kak, yang pertanyaan. Jadi kalau manfaat yang bisa saya rasakan pas dari OSK sih ya paling itu kan OSK itu kan kayak Olimpiade kan. Jadi itu ngeberi saya apa gitu, udah kayak ngasih tahu saya gitu ini Olimpiade itu kayak gini nih soal-soalnya. Jadi bisa walaupun kita nggak juara pun ya tetap udah dapat pengalamannya, udah dapat keseruannya juga gitu, Kak. Jadi kayak
kita tahu nih soal olimpiade, terus kita kan belajar ngerjainnya, jadinya kita juga jadi lebih pintar gitu sih berjalannya waktu gitu Kak. Terus selain itu juga kita ngelatih kedisiplinan gitu kan, kalau mau ikut olimpiade, mau ikut lomba, kita harus rajin latihan gitu. Jadi dengan adanya OSK, kita jadi makin rajin belajar gitu. Belajarnya itu ya baca komik work gitulah, kan asik gitu jadinya. Juga ngelatih disiplin kita gitu, karena tekad kita buat itu menangin OSK kayak gitu sih Kak. Nah, iya. Jadi dari ikut OSK itu Kak Nikola selain belajar soal sains ya Kak, berarti kan konsep atau materi sains buat bahan ujian, tapi dan juga Kak Nikolas ini bisa melatih karakter itu disiplin ya Kak. Jadi lebih bisa disiplin dalam belajar untuk menyiapkan buat ujian OSK gitu ya Kak. Ya Kalau Kak. dari komik Science Squad sendiri gimana Kak? Ada nggak sih yang manfaat dari dirasakan baik dulu waktu masih sekolah dan saat dirasakan sampai sekarang sudah SMA gitu dari membaca komik Science Squad? Ya paling kalau manfaatnya sih itu ya yang tadi saya udah ceritain juga sih Kak, itu yang materi-materinya yang dari Quark itu apa ya, mau dari Quark itu sering masih keluar di sekolah gitu nih, walaupun saya di SMP dan di SMA juga kayak gitu sih. Jadinya juga lumayan ngebantu lah istilahnya. Kan kalau di SMA kadang-kadang kalau kita ngedengerin penjelasan guru doang, kadang bisa aja kan nggak paham gitu. Cuma kalau misalnya udah ada ngebaca Quark, itu udah ada basicnya gitulah, jadi lebih gampang paham gitu sih Kak. Itu sih yang masih saya rasain gitu. Hmm. Oke, jadi baca komik Science Squad tuh membantu Kak Nicholas untuk memahami basic-basicnya dulu ya, atau dasar-dasar dari Ya, sainsnya, konsep sainsnya itu gitu ya Kak? ya. Dulu saya contohnya nih Kak yang saya ingat ya, kan di Quark di level 3 ada ngebahas tentang lempeng-lempeng bumi gitu kan. Nah di Ya, SMA itu di geografi juga dipelajari lagi gitu tentang lempeng-lempeng bumi, itu pas teman-teman saya pada bingung, jadi saya udah agak paham sedikit gitu. Terus pas di SMP sama di SMA juga ada yang belajar tentang teori Mendel gitu kan. Nah di Quark yang level 3 juga udah pernah dijelasin gitu nih secara, iya, iya. secara singkat lah gitu. Jadinya saya juga udah ada basicnya lah gitu contohnya. Iya, jadi memang kalau Kak Nicholas saat itu SD sudah baca dan sudah paham dasar konsepnya itu ya Kak, dasar ilmunya, habisnya itu setelah SMP dan SMA itu bisa lebih mudah paham ya Kak ketika ada pelajaran yang berkaitan gitu ya. Iya Kak, bener banget. Oke, nah ada pertanyaan lagi nih dari Joan. Berarti nggak ada eksperimen atau presentasi ya Kak? Tidak ada ya. Jadi beneran full ujian melalui website Iya, osk.web.id. kalau yang pas saat saya OSK beda beda sih ceritanya. Pas apa ya, pas finalnya itu ada lomba itu nih, tulisan inspiratif itu namanya, sama ada eksperimennya juga gitu Kak, ya. Iya. Kenapa Johan? tapi kata mamaku katanya itu kemungkinan semifinalnya itu apa itu kayak gitu sih, kayak eksperimen-eksperimen gitu, tapi berarti semuanya itu soal. Iya, soal pilihan Iya. ganda Johan kalau semifinal. Pas, Astaga, pas era saya itu juga itu sih semifinal sama penyisihan sama lah Mbak. Ya soal pilihan ganda gitu semuanya. astaga. Yang bedanya di sini finalnya gitu. Baca-baca komik Quark aja Johan, sama latihan soal dia yang di akhir Ya, bukunya. ya. Bakalan Iya, paham yang di kok. akhir Jadi bukunya aku itu mau ya. tanya, tapi Iya, aku mau tanya sih, itu kenapa salah satu buku Squad-nya itu komiknya itu ada pengenalan tokoh, ya itu sudah iya, saya ngerti untuk pengenalannya. Terus pada buku yang terakhir yang siklus air itu ya, kenapa cuma itu toh yang ada? Banyak sekali materinya. Di buku lain saya melihat nggak ada, cuma dua buku ada pengenalannya, tapi satu buku itu apa itu? Banyak sekali materinya sampai siklus air. Siklus air saya udah ya ajarin. Habis itu masa benda sudah di sekolah. Sekarang sains. Karena aku ekskulnya itu juga sains. Jadi beberapa hari yang lalu itu saya mencoba untuk baca bukuku itu di ekskul, tapi ya aku harus baca lagi. Ya, kenapa sih hanya 3 buku itu?
halamannya itu kayak 40 sampai 40 ya. 40 itu kayak pengenalan tokoh, 2 buku itu pengenalan tokoh. 1 buku itu siklus air. Kenapa kok ada itu? Mm-mm. Oke, jadi untuk pengenalan tokoh itu memang ada ya di beberapa edisi tertentu itu ada. Biasanya itu bertepatan sama kalau terbit di tahun ajaran baru. Nah, jadi itu tujuannya untuk masuk agar teman-teman nih, apalagi yang baru membaca Comic Sans Quack tuh bisa mengenal nih tokoh-tokoh Quack itu ada siapa saja ya gitu. Misalnya nih ada Astrolea, ada kemudian Fidel, kemudian siapa lagi? Ada Visio, ada Doktra. Nah, jadi ketika Tahu. teman-teman bisa kenal, jadinya kan setiap edisi tuh, oh iya tahu karakternya masing-masing kayak gitu. Ketika baca rubrik astronomi, oh tokohnya yang menguasai itu adalah Astrolea. Sedangkan kalau bagian fisika misalnya itu Visio, seperti itu. Ke tubuh manusia Doktra, kayak gitu ya. Jadi agar teman-teman pembaca bisa lebih mengenal karakter dari Comic Sans Squad. Iya Oh, tahu. Iya, soalnya Tapi ada Kak. beberapa juga tapi kan maksudnya sama kan kata sayang. ada Fantasy World sama Reality World di buku-bukunya itu. Nah, karakternya itu kayak terpisah-pisah gitu untuk Fantasy Sebenarnya World. kalau Joan nanti bisa baca-baca lagi ya itu sebenarnya nanti bisa ada bertemu gitu ya. Ada namanya Popin, jadi yang dia menghubungkan dari dua dimensi itu. Nah, oke selanjutnya yuk kita baca pertanyaan dari Eli untuk Kak Nicholas. Untuk Oke. pengalaman pas finalnya seperti apa pelaksanaannya? Oke, jadi kan Pak, seperti yang saya udah bilang tadi gitu, kalau final yang pas di saat saya OSK itu beda ya sama semifinal sama penyisian. Kalau penyisian sama semifinal mah nggak ada bedanya ya. Paling bedanya cuma soal-soalnya doang. Soalnya juga tetap bilangnya ada. Cuma kalau final beda nih, ada harus bikin tulisan inspiratif, terus juga ada seminar juga dulu dari ya saya ingat sih narasumbernya namanya Pak Budiman dulu. Itu Hmm, jadi dijelasin tentang lampu LED itu. LED ya Kak. Iya, jadinya kalau final itu jadinya beda gitu. Jadi kita harus kayak ngebikin tulisan. Terus juga pas ngerjain final itu juga lebih susah gitu loh. Jadi ada perlu ngelakuin eksperimen kecil gitu dari website namanya PHET. Terus soalnya juga esai jadi lebih susah lah gitu finalnya dulu. Tapi juga ada keseruannya gitu soalnya kan ada eksperimennya, terus juga ada pokoknya banyak tantangannya lah, jadi lebih seru gitu, tapi juga lebih susah, jadinya ada juga lah rasa deg-degannya gitu, seperti itu teman-teman. Iya. Oh iya, jadi yang Kak Nicholas itu, jadi gini ya, sebagai informasi untuk teman-teman semua, biasanya pada babak final Olimpiade Sanskuak itu, selain kita mengadakan ujian babak final, juga ada beberapa challenge nih. Nah, contohnya saat Kak Nicholas kemarin, kan untuk ujian babak finalnya itu ada mengerjakan ujian yang pilihan berganda, dan juga ada yang PHET atau eksperimen dengan PHET gitu ya Kak, dengan platform PHET. Nah, jadi itu untuk penilaian menentukan peraih medali dan seperti itu ya untuk yang lomba utamanya. Dan juga ada challenge atau tantangan khusus nih untuk finalis gitu. Jadi misalnya nih pada saat zamannya Kak Nicholas itu 2021 challenge-nya itu adalah lomba tulisan inspiratif yang berkaitan sama lingkungan begitu ya Kak saat itu gitu. Iya, dulu dulu rata-rata orang-orang yang finalis rata-rata ambilnya yang lampu LED gitu, soalnya ada sebenarnya juga kan, tapi saya ambilnya tema yang lain gitu soalnya pengen coba yang lain gitu lah. Iya. Sama saya mau bilang juga nih, dulu pas saya itu final kan saya nggak dapat medali kan, saya nggak menang gitu. Tapi saya kan udah masuk final, tapi masih dapat hadiah itu, ada banyak lah hadiahnya. Ada botol botol minum, terus ada pensil, ada penghapus, terus ada gantungan kunci, ada banyak, ada pin, ada banyak banget lah pokoknya. Terus ada pulpen juga itu, seperti itu. Oh iya, jadi dapat souvenir juga ya Kak. Terus dari lomba Ya, tulisan sama masih inspiratif dapat medali juga gitu Kak kalau Pak udah masuk final masuk itu. final. Iya.
Iya. Oh iya, jadi gini ya teman-teman, yang menarik nih di Olimpiade Sains Kuak, semua finalis ya, catat lagi, semua finalis akan mendapatkan medali finalis namanya. Jadi nanti teman-teman yang sudah masuk ke final ya, untuk 300 finalis nanti akan mendapatkan namanya medali finalis kayak gitu. Baru nanti bagi beberapa peserta yang mendapatkan medali penghargaan seperti absolute winner, gold medal dan sebagainya, itu ada medali medali khusus lagi gitu. Jadi untuk teman-teman yang masuk final kalian tuh sudah juara untuk memasuk Iya, di benar. final itu sebenarnya sudah juara. Bayangkan dari ribuan peserta Olimpiade Kalian orang yang Squash, terpilih itu iya, kalau udah masuk hanya final ada itu. sekitar 300 yang masuk ke babak final. Nah, untuk teman-teman yang sekarang mau masuk yang mau menjalani babak semifinal, jadi ayo disiapkan dengan maksimal. Siapa tahu Ya, kalian siapkan mental dan juga pikiran dan lain-lain. Iya, nah selanjutnya ada pertanyaan dari Dewi Siahaan. Untuk semifinal itu edisi yang dipakai edisi berapa saja, Kak? Untuk semifinal itu nomor 041 sampai 048 ya. Untuk babak semifinal 041 sampai 048 sesuai levelnya ya. Nah, terus lanjut lagi dari Eli, itu dikerjakan di hari yang sama. Maksudnya tulisan inspiratif ya. Nah, untuk tulisan inspiratif itu saya garis bawahi lagi ya, bahwa itu berbeda-beda setiap tahunnya. Bentuk challenge-nya itu berbeda kayak gitu ya. Jadi misalnya nih Kak Nikola saat itu ada lomba tulisan inspiratif, tapi tahun berikutnya itu berbeda challenge-nya kayak gitu. Nah, tapi mungkin silahkan Kak Nikolas menceritakan ya pengalamannya dulu gitu saat di antara ikut babak final sama tulisan inspiratif tadi. Jadi pertanyaannya itu saya ceritain pengalaman di final sama itu ya, tulisan inspiratif ya Kak. Iya, Oke. Jadi ini yang di tulisan inspiratif dulu ya teman-teman. Jadi gini nih, awal-awal kan gimana ya? Itu kan ada seminar gitu tentang lampu LED gitu, diceritain juga tentang kayak kenapa kita harus pakai lampu LED daripada lampu hijau gitu, dijelasin banyak manfaatnya sama narasumbernya. Terus kan saya udah dapat ilmunya gitu, terus saya mau mau bikin tulisannya tentang LED gitu awalnya Kak. Cuma iya mama, LED. mama saya mama saya Soalnya bilang kan gitu, waktu itu, terus mama saya bilang gitu, coba yang lain aja gitu nih biar beda aja gitu dari yang lain. Ya udah saya coba. Terus saya ingat juga gitu kakek saya di kebunnya ada lubang biopori, kan lumayan lumayan banget gitu. Itu kan sedikit orang yang tahu tentang lubang biopori. Jadinya saya juga iya, bisa mengedukasi juga yang ngebaca tulisan saya gitu. Ya udah deh saya ke rumah kakek saya nanya-nanya ke kakek saya, terus saya foto lubang bioporinya gitu. Saya bikin tulisannya gitu. Nah, habis itu saya juga minta bantuan juga itu ke guru IPA di sekolah saya buat mengkoreksi tulisannya saya gitu, Kak. Jadi saya nggak sendirian gitu juga. Yang nulis emang saya, cuma kayak guru IPA saya kayak sebagai pembimbing gitulah kalau di KTI gitu loh, Kak. iya, iya. Nah, Jadi bisa lebih valid ya Kak ininya. iya, jadi kalau ada kayak salah kata atau apa bisa dibenerin. Terus yang saya ingat juga ini kan gimana katanya ada 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 penghargaan juga kalau yang like terbanyak. Jadinya saya ngepost gitu, terus saya nge-tag sekolah saya, jadinya sekolah saya juga nge-repost juga loh gitu postingan saya di story. Jadinya banyak banyak banget gitu yang dari sekolah saya, walaupun nggak nge-follow saya di IG mah tetap ngebantu nge-like gitu loh Kak. Wow, keren. Iya, jadi untuk Olimpiade Sanskok itu Kak Nikola selain dapat pengalaman ikut Olimpiadenya, jadi kayak ibaratnya ikut dua lomba gitu ya Kak. Yang satu ikut Olimpiade Iya, Sanskok, yang satu ikut lomba tulisan inspiratif gitu. Jadi double-double nih ilmu dan hadiahnya ya nanti Kak ya, Nikola pengalamannya juga banyak gitu duluan. Kak jadinya. Terus Mm-mm. kalau yang pas di final ya itu tadi kan ada yang nanya juga. Jadi pas di final seperti yang saya udah ceritain dulu itu nggak gak ada kayaknya nggak ada pilihan nggak ada deh sih saya soalnya tuh jadi esai terus juga ada eksperimen juga di PHRT. Jadi eksperimennya kita nggak perlu nyediain bahan, nggak perlu beli-beli, tinggal buka aja website PHRT, terus bisa ngelakuin eksperimen apa apa aja di sana gitu Kak. Oh Terus iya. Terus soalnya itu esai, jadi hasil dari eksperimennya kita ada pertanyaan gitu dan kita harus jawab berdasarkan pemikiran kita sendiri gitu. Itu sih lebih susah daripada soal hot sih menurut saya, soalnya kan esai gitu kata kalimatnya juga harus kita pilih dengan baik gitu. Gitu.
Tapi seru sih itu overall. Wah, berarti harus ini ya Kak, kalau misalnya model eksperimen seperti itu kita harus paham banget ya konsep sainsnya itu gimana. Iya. Oke, jadi kan kalau seperti yang Kak Niklas jelaskan tadi kan eksperimen secara itu kan eksperimennya lewat PHET itu ya Kak. Ya dari website gitu. Jadi jawabannya berupa ayat atau uraian kan harus bisa memahami konsep itu ya. Pertanyaan, Kak Niko kelas berapa? Oh, tadi saya udah jawab nih. Saya kelas 1 SMA ya atau kelas 10 juga gitu. Nah, selanjutnya ada Kak Supernova itu apa? Soalnya waktu hari Senin saya ngeceknya dapat tingkat supernova. Nah, oke supernova itu ini ya mungkin ini buat teman-teman yang sudah mendapatkan sudah download rapor OSK ya babak kualifikasi kemarin itu kan ada nilainya ya, ada skor yang kalian dapat. Nah, itu kan di samping kiri itu ada skornya berapa dan juga kategorinya bintangnya itu dapat bintang apa. Nah, di situ ada supernova, red star, blue star, protostar dan juga ada nebula. Nah, di situ kalian bisa lihat tuh di sebelah kanan ada kategori skornya. Supernova itu untuk nilai untuk kategori yang tertinggi ya. Jadi untuk peraih untuk kalian yang bisa mengerjakan dengan skor kalau nggak 800 sampai nilainya 1000 itu dapat supernova. Nah, untuk pengertiannya sendiri bisa kalian baca di deskripsi di bawah. Nah, jadi untuk supernova itu kan ada, berarti peserta sudah mampu menganalisis misalnya menggunakan konsep untuk memecahkan masalah dan sebagainya. Nah, itu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di rapor tadi di sebelah atas itu skor yang kalian dapat, kemudian yang di sebelah bawah itu adalah pengertiannya gitu. Jadi dari rapor itu kalian dapatnya nilai berarti kalian sudah menguasai apa saja nih. Seperti itu ada yang menguasai konsep sainsnya aja, ada yang bisa menerapkan dalam analisis, problem solving atau pemecahan masalah dan sebagainya. Aku juga dapat Oke, supernova. selanjutnya. Aku Iya, tiba-tiba yuk dapat yang supernova, sudah dapat padahal supernova padahal dipertahankan ya. padahal loh, aku loh astronomi dipecahkan. Apa itu wujud benda dipecahkan, masa benda dipecahkan. Mah dapat supernova. Iya, yuk. Pecahkan diriku sendiri. Dapat supernova. Padahal belum diajarin di sekolah, yang diajarin cuma masa benda, astronomi. Itu tok. Tapi malah bisa dipecahkan. Oke, ya yang sudah dapat supernova yuk dipertahankan prestasinya nanti sampai nanti untuk semifinal dan agar kalian bisa lolos ke babak final. Nah, Ya, selanjutnya ada semangat ya teman-teman. semangat semuanya. Link webnya apa, Kak? Nah, link web apa nih yang dimaksud? Terima kasih. Ya. Kemudian, oke Kakak, link PHET. Oh, ini untuk ujian OSK 2021 ya, gitu. Jadi kalau misalnya penasaran PHET itu apa, bisa di-search di Google ya. Gitu. Selanjutnya ada Birul Laila. Selain tulisan inspiratif, challenge di tahun-tahun berikutnya berupa apa, Kak? Wah, ini berbeda-beda ya. Ada lomba tulisan inspiratif, kemudian ada aksi untuk bumi juga ada. Kemudian ada yang foto challenge juga ada. Bermacam-macam sih ya. Ada yang lomba ini juga project ya, video project favorit juga. Jadi biasanya saling mendukung ya antara challenge yang lain sama campaign atau tema yang dibawa di Olimpiade Science Club tersebut gitu. Selanjutnya ada pertanyaan Uwais Tangerang. Kak, apakah prestasi memenangkan OSK berguna untuk masuk jenjang berikutnya dari SD ke SMP? Nah, oke Kak Nicholas, apa bisa menjawab Kak? Kalau prestasi sih menurut saya ya gimana ya kalau misal
Kalau buat masuk dari SD ke SMP sih saya kurang tahu gitu Kak. Soalnya dulu saya masuk ke SMP saya nggak ada kasih lihat prestasi. Cuma yang saya tahu ya kalau misalnya pas saya SMP ya kita ada menang lomba apa kita kasih tahu ke sekolah gitu nih kayak kasih sertifikatnya gitu itu bakalan ngebantu gitu jadi bisa ditulis di rapot gitu Kak. Jadi kayak Hmm. ngebagusin rapot terus jadinya kalau itu bakalan apa ya kayaknya bakalan kalau masuk ke jenjang berikutnya atau mau masuk ke universitas juga bakalan jadi pertimbangan gitu loh Kak. Jadinya pokoknya kalau ada menang lomba itu berguna banget lah gitu. Iya, Tapi benar. Hmm. gitu. Iya sih benar. Nah, oh iya untuk teman-teman juga yang mungkin belum tahu ya, Olimpiade Sanskuak ini kan terkurasi sama Puspresnas. Nah, jadi kan sekarang itu dari kementerian itu ada namanya Pusat Prestasi Nasional. Nah, jadi untuk teman-teman yang finalis nanti akan bisa ada namanya portofolio ya, portofolio prestasi. Nah, itu khusus untuk lomba-lomba yang sudah terkurasi oleh Puspresnas ini akan tercatat di sana portofolionya gitu. Misalkan nih ada Olimpiade Sanskuak finalis. Nah, itu nanti dapat bintangnya berapa. Kemudian juga ada Olimpiade Sanskuak misalnya dapat meraih medali itu nanti juga ada nilainya itu bintangnya itu berapa dan itu nanti tergabung dengan lomba lain yang mungkin kalian ikuti gitu. Jadi ikut Olimpiade Sanskuak itu juga sudah diakui oleh pemerintah melalui kurasi Puspresnas itu. Nah, mungkin di sini untuk finalis tahun lalu sudah bisa melakukan ini ya, verifikasi itu atau kurasi tadi. Jadi itu bisa bermanfaat juga untuk portofolio prestasi kalian. Tuh. Iya, jadi saran kakak ya kalian kalau ada lomba coba-coba ikut aja gitu nih kalau misalnya menang gitu itu berguna banget gitu nih bisa ngebagusin rapor gitu. Jadi kalau lebih bisa masuk ke SMA favorit nih atau ke universitas yang kalian mau juga gitu. Gitu. Gimana nih teman-teman? Ada lagi nggak yang mau ditanyakan nih sama Kak Nicholas? Iya, Kak nanti di final berapa orang yang akan menjadi juara? Wow, ini nanti akan diumumkan saat awarding ya, penganugerahan medali itu ada berapa, gold itu ada berapa, kayak gitu. Ya, pada saat penganugerahan medali nanti baru bisa diumumkan. Iya, Nah, jadi selanjutnya, ya, Kak Nicholas, posisi di mana sekarang? Maksudnya di posisi mana? kayak gimana ya, Wise, kalau boleh tahu? Maksudnya alamatnya, bukan alamat domisili ya mungkin Kak. Oh, domisili. Oh, Tinggalnya, saya tinggalnya sih di Jakarta ya nih, di Kelapa Gading ya, kalau lebih tepatnya. iya. Oke, nah Kak Nicholas nih dari foto itu kan ada Kak Nicholas main gitar ya. Wah, Ya. ternyata punya skill juga ya di selain akademik juga bisa main musik juga. Nah, Kak Nicholas bisa cerita sedikit enggak dari apa hobinya? Itu hobi ya atau gimana Kak Itu Nicholas? sih itu sih lebih ke hobi sih ya, Kak. Saya main gitar kalau misalnya gabut gitu, jadinya kayak jadi lebih santai juga. Terus saya juga ada pengalaman nih, saya main gitar dulu pas saya kelas 9 nih tahun lalu ya. Itu teman saya ada mau belajar gitar nih terus saya kan ajarin gitu terus saya dijajani jadi sama teman saya kan lumayan gitu loh Kak selain hobi juga kayak bisa jadi ditraktir temen gitu loh Kak karena saya ngajarin temen gitu tahun lalu. Iya. Keren nih Kak, jadi bisa sharing ilmu ya Kak. Nah terus Kak Nicholas dari, ini kan kadang ya kan kayak stigma ya, mungkin pemikiran kan kayak science itu kan pelajaran tuh beda sama kesenian gitu kan. Jadi kan kayak otak kanan, otak kiri dan sebagainya, sains dan kesenian itu berbeda. Nah Kak Nicholas maksudnya ada nggak bisa menceritakan nggak keterkaitan antara Kak Nicholas tuh yang bisa belajar yang main gitar itu segi sainsnya itu di mana gitu Pak. Soalnya kan sebenarnya sains tuh ada di kehidupan sehari-hari ya. Iya Kak, jadi pertanyaannya itu saya ada di mananya gitu ya pas main gitar gitu ya Kak pertanyaannya. Iya, Gimana ya. Kalau main gitar sih sebenarnya lebih kayak ke otak kanan gitu kan ya, soalnya kan lebih ke kreativitas gitu sih Kak. Cuma kalau sainsnya sih paling
gimana ya Kak? Belajar sains dari main gitar mungkin Kak. Dari situ kan bisa. Oh mungkin bisa itu sih, kita bisa kayak ngepelajari mekanismenya gitar gitu sih Kak. Mm-mm. Kan jadi kalau setiap pemusik pasti tahu kan gitu cara itunya berbunyi alat musiknya. Jadi kalau sainsnya itu kita bisa ngepelajari gitu itu gitar ngebunyinya gimana. Kok bisa kayak cuma senar doang dipetik doang terus bisa jadi itu loh Kak, jadi lagu yang indah gitu. Paling sainsnya di situ sih Kak. Soalnya kan juga bagian-bagiannya banyak. Terus kenapa kalau misalnya dipencet satu fret gitu nih bisa berubah suaranya gitu, dan kalau mainnya lancar bisa jadi lagu yang indah gitu Kak. Paling sainsnya ada di situ sih Kak, di balik cara kerjanya gitar gitu Kak. Keren ya Kak. Iya, iya. Ya Ya, soalnya kan apa namanya? Dari gitar itu kita sendiri sudah bisa belajar sains ya Kak, seperti iya sains itu ada di resonansi, kehidupan getian sehari-hari nada, teman-teman. frekuensi nada gitu. Ya benar. Pas kita ngapain aja tetap aja disertai sains juga gitu. Pas kita masak pun itu juga sainsnya juga banyak banget gitu. Pas kita main alat musik, pas kita olahraga pun juga banyak sainsnya gitu. Ada fisikanya gitu. Terus kita bisa mempelajari tubuh manusia gitu pas lagi olahraga dan masih banyak lagi gitu. Iya, wah keren. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan dari Birul. Kak, inikah Kak website PHET? Jadi nanti pada saat final kita mengerjakan challenge di website tersebut. Wah, ini udah semangat banget nih sampai udah nyari info soal Iya, PHET ya. Nah, iya, jadi gini ya buat teman-teman sekarang ya. Ini kan pada saat Kak Nicholas kemarin. Nah, untuk final saat iya. ini Tapi kan kalau sekarang masih soal doang kan Kak yang finalnya. masih belum masih belum diungkap untuk seperti apa babak Oh, masih finalnya secret ya ini ya. gitu. Nah, Ada jadi kita tuh yang kalian penting tunggu aja ya nanti pas iya, kita tunggu aja. Yang penting sekarang teman-teman maksimalkan persiapan untuk babak semifinal. ya rajin belajar ya Karena teman-teman. karena yang akan masuk ke babak final itu adalah 100 orang per level secara nasional ya, gitu. Jadi Ya, teman-teman harus bisa memaksimalkan di babak semifinal ini. Nah, Saya soalnya sudah kan siap. siap, keren, mantap. kebetulan, mantap. Nah, jadi Saya sudah teman-teman baca baca. maksimalkan ya di babak semifinal ini. Soalnya kalau untuk dari babak final, babak kualifikasi ke semifinal itu kan berdasarkan skor yang kalian raih ya, minimal 600. Untuk nilai di atas 600 itu sudah bisa masuk ke babak semifinal. Sedangkan untuk masuk ke babak final itu di peringkat secara nasional. 100 orang per level karena ada 3 level. Jadi sekitar 300 orang per setiap tahun yang masuk ke babak final gitu ya. Yuk semangat disiapkan untuk babak semifinalnya. Ya, semangat ya teman-teman. Walaupun itu semifinal soalnya tetap pilihan ganda kayak pas penyisian, tapi soalnya itu lebih susah gitu. Berbeda dong, Iya, lebih iya. susah daripada penyisian. Jadi kalian belajarnya harus lebih semangat itu ya. Lebih semangat. Berbeda dong, bobot soalnya sudah Iya, berbeda. tetap Gitu. coach juga yang pasti semuanya itu. Iya, betul Sekarang sekali. kakak ya, kalian kan di buku keluarkan di belakangnya ada latihan. Terus ada yang tulisan ada bintang tulisannya hot karena yang soal kayak gitu-gitu ada juga yang bakal keluar gitu loh di OSK gitu dari pengalaman saya sih itu. Wah, Iya, kunci banget nih dari Kak Nicholas nih ya bisa jadi kalian fokusin yang di bocoran nih. situ nih teman-teman. Modelannya kayak gitu biasanya ada tabel atau bacaan. Terus kita disuruh menganalisis gitu dari tabelnya atau bacaannya atau gambarnya gitu. Hmm, hmm. Iya. Oke nih, jadi salah satu tips ya dari Kak Nicholas itu perbanyak latihan soal HOTS yang ada di komik gitu ya, Kak. Ya, soal Hmm. OSK itu soal hot soalnya itu bukan cuma kayak hafalan biasa gitu kan. Iya, bukan hanya kayak udara adalah, misalnya seperti itu ya, Kak. Iya, nggak bukan yang definisi-definisi gitu, disuruh menganalisis gitulah istilahnya. Melatih Iya. kemampuan berpikir, Melatih apa, Kak, tadi? kemampuan kita berpikir dan menganalisis gitu kak. Wow, mantap. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Kak Seli. Tadi website dari Olivia ya. Kak Seli, tadi website yang menampilkan portofolio siswa itu apa ya namanya? Namanya Push Press. Nah, di Google aja ya. Itu ada lumayan panjang untuk namanya. Tapi kalau misalnya kalian ketik di Google ada Push Press Nas, PUS PRES NAS Push Press Nas itu sudah bisa. Atau kalau misalnya nih kalian buka IG-nya Quark, di scroll-scroll ke bawah ya. Nah, di scroll-scroll ke bawah itu nanti
bakal ada juga info bahwa kayak untuk finalis Olimpiade Sanskuak sudah bisa kurasi Puspresnas kayak gitu tuh bisa. Nah, itu ada keterangannya juga websitenya itu apa. Nah, dari Mas Huta Galung, sayang banget Putra saya nggak bisa ikut Zoom. Nanti ada rekaman videonya ya Kak, ada. Nanti akan diupload di YouTube Kuak TV ya, seperti webinar ngobras sebelum-sebelumnya. Kak, saya mau bicara juga nih Kak sebenarnya. Ini saya mau kasih saran sih buat teman-teman kita yang bakalan mengikuti box semifinal buat belajarnya gitu Kak. Kenapa Kak? Saya mau kayak kasih saran sedikit sih buat belajarnya gitu Kak. Jadi kan Ya, selama ini kalau silakan Kak. kita kayak ikut lomba, kayak belajar buat ulangan, buat lomba apa gitu kan biasanya kayak di bawah tekanan gitu kan, kayak under pressure, kayak agak Mm-mm. stres-stres gitu kan. Nah ini kan tapi ini beda, ini kan quark gitu nih. Terus juga quark itu kan berupa komik gitu. Jadi saran kakak ya kan quark itu bisa buat hiburan. Jadi saran kakak, kalian kalau misalnya gabut lagi nggak ngapa-ngapain, kalian baca aja tuh quark gitu nih. Itu kan daripada main handphone, mending buat baca quark itu dapat hiburannya, terus juga dapat ilmunya buat persiapan final gitu, semifinal gitu kak. Itu sih paling. Jadinya kalau sering-sering ngebaca gitu nggak bakalan stres gitu, dan ya kayak let it flow aja gitu loh. Terus tiba-tiba udah lolos aja gitu ke final gitu. Kayak gitu sih kak. Oh iya, menarik nih. Jadi kita jangan under pressure gitu ya Kak untuk Ya. apa namanya belajarnya. Soalnya secara apa namanya psikologi juga ya kalau misalnya kita belajar di bawah kondisi tidak happy atau tertekan itu nanti malah susah masuknya gitu untuk pembelajarannya, untuk materinya gitu. Iya bener banget itu Kak. Jadi harus nge-maintain juga gitu kayak Kenapa kamu gimana ya, perasaan kita gitu pas belajar, jangan sampai stres gitu lah. ada kelontong? Iya. Nah, selanjutnya Jadi jenak. oke, dah dari pesan dari Kak Nicholas nih, ada pesan nggak untuk teman-teman sahabat kuat secara umum dan untuk Olimpiade Dance Squad juga Kak? Nah, ada nih, ini sebenarnya sih saya juga udah ada sebutin sih sebelumnya, cuma saya mau sebutin lagi apa kalian mbak. Saran dari kakak, kalian yang semangat ya belajarnya itu pakai waktu kosong kalian gitu buat baca-baca kuat gitu. Terus latihan juga soal-soal host itu yang keluar soalnya yang di kalau kalian mau beli misalnya mau ada bahan lagi selain dari quark, bisa beli kumpulan soal-soal host ya seperti yang kakak bilang tadi. Sama kalau kalian misalnya nggak lolos ke final atau nggak juara, kalian jangan bersedih teman-teman. Kalian juga udah orang terpilih gitu, udah bisa lolos gitu buat ke semifinal itu. Seperti itu sih kakak. Wah, iya ya. Jadi untuk teman-teman ini, jadi untuk teman-teman ini maksimalkan ya untuk persiapan ke semifinal itu bisa belajar dari Comic Sans Box dan juga latihan-latihan soal. Tapi buat teman-teman nih misalnya tidak lolos dari babak kualifikasi misalnya ke semifinal, kemudian dari semifinal ke babak final jangan berkecil hati soalnya kalian tuh sudah hebat ya, udah Ya udah berani bisa mencoba. berani. Terus juga udah dapat pengalaman gitu loh. Pengalaman kan yang paling berharga gitu. Juara itu hanya bonus, yang penting itu apa ya, dapat pengalaman gitu. Wah, mantap. Iya. Iya, kenapa Joan? Tadi aku lihat di chat ada WA kayak gini di chat. Kak Sherly berapa bawa semifinal kapan? Nah aku lihat di HP ku, terlihat itu mamaku sudah kirim jadwalnya. Itu katanya 26 April, benar tak? Iya, betul. Baru kakak mau jawab itu. Untuk babak semifinalnya kapan? Yaitu 26 April 2025. Terima kasih ya, Joan. Ya, sama-sama. Oke. Nah, terus kalau untuk ini ya. Oke, ini sudah pertanyaan, sudah banyak yang dijawab ya. Ya Cara Kak. mengoperasi ke Puspesnas gimana, Kak? Nah, itu nanti sudah ada juga. Kalau itu lebih ke teknis ya, di YouTube-nya Puspesnas itu ada, dan juga di link yang kuak share di IG itu juga sudah ada, di Instagram itu sudah ada linknya juga gitu ya, buat teman-teman kalau mau mengurasi ke Puspesnas gitu.
gitu. Kak, sebelum ini itu di bagian Q&A ada yang nanya sih Kak, itu pelaksanaan OSK-nya itu tanggal berapa sama kisi-kisi semifinalnya itu ada apa aja gitu Kak, Wah, di bagian mana ya? Q&A. Sepertinya kelewat deh. Sudah dari Di dari bagian Q&A itu Kak diketiknya, bukan di chat itu soalnya. Oh iya, gimana Kak Nicholas? Pertanyaannya itu sih tanggal berapa Oh gitu iya. OSK-nya sama kisi-kisi semifinalnya apa aja gitu. Paling gitu sih Kak. Nah, oke, tanggal berapa? Seperti yang sudah dijawab sebelumnya itu ada tanggal 26 April 2025, hari Sabtu ya, 26 April Lama ya, 2 bulan 2025. itu artinya. Nah, kisi-kisi semifinalnya ada apa saja ya? Nah, untuk di kisi-kisi semifinal ini sama dengan materi Olimpiade Science Squad itu Comic Science Squad nomor 041 sampai 048 untuk babak semifinal. Ini Sudah kakak terjawab ya lihat. pertanyaannya. Ya. Wow, tanpa terasa nih Kak, sudah 1 jam nih kita ternyata ngobrol-ngobrolnya. Oh iya, nggak kerasa sih Kak. Ini masih 15:58 loh. Oke. Iya, tapi bentar lagi jam 2 Udah sih. sampai. Iya. Mungkin Jam nih 4. terakhir nih Kakak kasih kesempatan satu penanya lagi untuk Iya, kalau ada yang mau nanya tanya Kak aja silakan Nicholas. teman-teman. Gak usah malu-malu nih. Udah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrolnya Ya, ternyata. nggak kerasa Kak. Semoga Uwais lolos final ya. Amin, amin. Ya amin. Amin. Semoga kalian semua bisa ngelakuin yang terbaik. Hmm. Terus untuk babak semifinal materinya dari komik Quack seri apa aja? 041 sampai 048. Wah, dari kos nih Kak Niko main gitar dong. Oh, Oke. Iya, Gimana nih tadi yang pas aku lihat di gambar apa itu gambarnya itu aku lihat Kak Nicholas itu pegang gitarnya. iya itu sebenarnya sih buat foto yearbook SMP sih itu sih. Saya pakai pegang. Main gitar sebentar. Iya. Wah, Kak Nikos langsung ditembak nih buat main gitar nih. Aduh. Gimana? Mana nih Kak gitar saya lagi rusak ini Kak di rumah. Oh, Saya biasanya mainnya gitar di sekolah iya. gitu Kak. Hmm. Yang penasaran bisa Maaf ya. meluncur nih ke Instagramnya Kak Nicholas. Di situ ada beberapa video Kak Nicholas main gitar dan keren banget sih Kakak sudah Iya. nonton gitu bikin merinding. Keren-keren Kak Nicholas main gitarnya Kak. Jadi kalian bisa meluncur ke Instagramnya Kak Nicholas. Apa Kak namanya kalau boleh tahu? Oh sebentar saya tulis di chat ya. Nah di situ. Nah, ini ada Nick_Gavin212. Oke. Yuk, sekarang di search dan di follow nih Kak Nicholas nih. Iya. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan teman-teman. Ya, Mas. Terima kasih juga Wais ya udah hadir di Zoom ini buat ngedengerin Kakak. Oke. Nah, terima kasih ya dari Kak Nicholas. Mungkin ada lagi pertanyaan. Oke, dah. Untuk ini Kak, kalimat penutup deh dari Kak Nicholas untuk teman-teman. Tadi kan pesan sudah atau apa gitu yang ingin disampaikan terakhir. Paling semangat teman-teman untuk kedepannya, waktu masih banyak, kalian jangan sia-siain waktu kalian ya, pakai waktu sebaik mungkin gitu sih. Iya, jadi masih ada waktu ya sampai tanggal Ya, 26 masih ada waktu sekitar 2 bulan dimaksimalkan untuk persiapan babak semifinal. Nah, oke tanpa terasa sudah 1 jam ini kita ngobrol-ngobrol dan kita sharing ya dari Kak Nicholas mau sharing-sharing pengalamannya dengan kita dan banyak sekali nih ada apa ya kayak tips juga dari Kak Nicholas gimana sih dulu waktu belajar untuk ikut OSK tuh gimana itu satu jangan tertekan belajarnya harus happy jadi bisa lebih mudah paham. Nah kemudian juga sama satu lagi sih Kak, saya ada mau nyampaikan lagi. Ini kan walaupun masih lama, kalian tetap belajar dari sekarang ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tunda-tunda terus belajarnya, nanti nggak bakal kerasa gitu waktunya, tiba-tiba besoknya udah semifinal udah aja gitu. SKI ya. Iya kan sekarang juga gitu kan, tadi rasanya juga baru mulai, sekarang udah mau selesai aja gitu.
Ya, jadi waktu itu berharga teman-teman. Waktu juga berjalannya cepat, jadi ya pakai waktu sebijak mungkin gitu. Wah, Salah. mantap. Berdasar pengalaman juga itu sih ya. Iya. Ada yang nanya lagi tuh di chat Kak. Tahu lah. Oke, nah terus selanjutnya ya dari Kak Nicholas itu juga ada tuh jadi belajar dari sekarang. Kemudian juga soal-soal HOTS banyak dipelajari juga soal-soal HOTS-nya juga. Nah, oke ada pertanyaan terakhir. Pakai Zoom enggak? Tidak ada Zoom ya. Zoom hanya untuk nanti di babak final nanti. Oke, Soalnya itu Kak dari Sally, website OSK. Kenapa? ya. Ya. berarti pas finalis itu kan pakai Zoom katanya Kak Sally. Nah, berarti maksudnya apa untuk finalisnya? Finalisnya kan pakai Zoom katanya. Iya. Nah, berarti maksudnya apa? Kok aku Jadinya jadi kita ngerjain pakai 2 device gitu doang. Jadinya device pertama kita ngebuka website OSK buat ngerjain soalnya. Terus ada device satu lagi gitu dari HP ngerekam dari samping gitu. Buat Iya. Oke. Nah, oke. Nah, terus, tanpa terasa terus ya, aku juga lagi bingung. Nanti pertemuan berikutnya tanggal berapa? pertemuan apanya? Ini Pertemuan saya gini. webinar ini selanjutnya ada di tanggal 13 ya. Silahkan dicatat di kalender kalian ada tanggal ya, 3. jangan lupa diikut juga ya webinar lainnya. Itu lumayan. Apa? Iya. Apa? Tanggal Tanggal berapa? 13, tanggal 13 Maret selanjutnya. Oke, 13 Maret. Siap. Siap, oke, terima kasih. Nah, oke, terima kasih ya Kakak ucapkan untuk teman-teman yang sudah bergabung pada sore hari ini. Untuk Kak Nicholas yang sudah mau berkenan ya untuk sharing-sharing bersama adik-adik sahabat kuat berbagi pengalaman. Terima kasih banyak Kak Nicholas. Ya, makasih semuanya ya. Untuk webinar selanjutnya itu akan dilaksanakan pada 13 Maret 2025. Nah, jadi sambil teman-teman yang mungkin sedang berpuasa ya, yang muslim bisa sambil ngabuburit kita nonton webinar. Kayak gitu. Tapi Kak Oke. Shelly setelah sebelum tanggal 13 itu aku sudah ulang tahun tanggal 3 Maret. Wah, oke, selamat ulang tahun ya. Kakak ucapin dulu deh ya. Ya, Ya, selamat ulang Semoga tahun ya. semuanya tercapai. Oke, selamat ulang tahun, Joan. Oke, ya. terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Terima Sampai kasih ya jumpa. semuanya sudah hadir di webinar hari ini. Saya selalu rajin belajar ya. Oke, Terima kasih. terima kasih semuanya. Saya Livia, Kak. Terima kasih, Kak Terima kasih Nicola. ya semuanya. Izin Terima Liv. kasih. Terima kasih. Bagi teman-teman yang ini ya, kita sekarang lagi ada program Kiko. Bagi yang mau ikut, silahkan mendaftar di link tersebut ya. Bisa di screenshot nanti untuk pendaftarannya. Bisa langsung ke link tersebut. Terima kasih. Martabak, Mas. Martabak.